kamu gak ada. Tanpa kamu aku bukan apa-apa. Dan aku sangat butuh. Dan aku ingin selalu kau sentuh. Karena kamu yang bisa menyelamatkanku. Cuma kamu yang mampu mengendalikan aku. Kamu, aku, kamu, aku. Apa artinya dunia bila kau tak senyum? Tanpa cintamu aku pasti mati. Dan aku sangat butuh. Dan aku ingin selalu kau sentuh. Cuma kamu yang bisa menyelamatkanku. Karena kamu yang mampu mengendalikan aku. Kamu, aku, kamu, aku. Hai teman-teman di rumah, dengan saya Lala Oi Oi di acara Keluar di Dalam. Oke, terima kasih buat kamu yang udah di rumah, kamu hebat banget. Selain karena isolasi, tujuan acara ini adalah memancing potensi-potensi band lokal dan musisi-musisi di Jombang agar keluarnya di dalam. Apa sih keluarnya di dalam tuh? Maksudnya itu gini. Maksudnya tuh kalian berproses sampai menghasilkan sebuah karya di Jombang aja. Terlepas nanti karya kalian muncrat tuh kemana-mana. But dengan pergerakan kalian di sini, kalian akan menginspirasi generasi-generasi selanjutnya. Oke, dan saya nggak sendiri tentunya di sini. Saya ditemani oleh JB. Oke, JB ini adalah termasuk band legendaris di Jombang. Mereka terbentuk tahun 2007. Nah, untuk informasi selanjutnya langsung aja ya. Hai Mas-mas. Lu. Pertama kita itu aja ya. Perkenalan dulu nama dan personil lainnya. Sebenarnya ada berapa orang sih? Kalau JB untuk saat ini formasi yang keempat ya. Ada saya sendiri Faisal Gecol Ya. di vokal,
Di bass ada si Farid, gitar 1 ada Inung, gitar 2-nya Ferdian, terus sama drummernya ada si Benget. Mas Gitu aja. Mas ini? Kalau untuk Mas Andi Kote ini, Oh, Mas Andi Kote. Mas ya, Kote ya Andi panggilnya Kote ya. ini sejarawan ya, sejarawan. Jadi Kelihatan sih dia aura-auranya tuh ya. dia tuh kalau dulu di JB formasi yang kedua itu dia yang bantu untuk jadi sound engineeringnya mini albumnya Wanitaku itu. Oh, oke. Nah ini beliau adanya album Wanitaku ya beliau ini yang bantu. Oh, jadi JB Nah. ini ada berapa formasi? 4 kalau nggak salah 4. sampai yang terakhir yang 2019 itu 4 formasi. Terbentuknya Jadi, tahun 2007 ya, 2007, 13 tahun. Wow. Yes. Sudah 13 SMP tahun. loh JB ini. Kelas 1 ya. Bisa diceritain nggak arti filosofi nama JB ini? JB ya. JB sebenarnya simpel. Dari kata Jombang sendiri kita ambil J sama B. Nah, Oh, oke. dari JB. Ya, jadi kita berawal dari apa sih? J itu kan kalau dari kata Jombang itu ijo sama abang, ya kan? Nah, kita juga terbentuk dari situ gitu loh. Kita lebih ke ada yang agamis, ada yang belum mengenal agama juga, ada kita yang setengah-setengah juga ada. Makanya kita keren juga nih. JB gitu kan ya. Saling melengkapi lah. Nah, benar. Kayak karakternya si Jombang sendiri sebenarnya. Boleh. Untuk pengalaman pernah nggak ngalamin, jelas pernah ya ini pengalaman buruk dan menariknya sih. Buruk dulu deh. Kalau Mungkin buruk, Mas mau menjawab? kalau Untuk buruk pengalamannya pernah kelihatan si ya, Kote. kayaknya Si Kote berpengalaman. pernah. Kalau saya ingetin deh ya. Pada saat itu kita main sama JB jadi band pengiringnya bukan Melani Subono, Elo keren ya. sekali. Di mana tuh? Cafe apa sih namanya? Liquid Cafe Jogja. Oh, di Jogja. Ya. Lucu banget. Ceritain itu sedikit cerita Cerita nih. dong, Mas Kote. Entah perjalanan atau apa terserah. Waktu itu saya cuma nyupir. Nyupir. Lebih pantasnya di sini tuh disebut apa ya? Ya pembantu lah. Kru. Ya. Kalau nggak ada beliau nggak mungkin gitu. Ada dan keliling ke Jawa juga nggak mungkin. Pasti beliau sangat berarti sekali, makanya saya ajak untuk perwakilan teman-teman karena teman-teman juga dari teman-teman JB sendiri juga banyak kegiatan ya di luar sana, mungkin dari kegiatan cari nafkah atau apa yang lain lah, kebutuhan yang lebih penting, karena juga mereka meskipun udah udah bekerja buat kebutuhan di keluarga, tapi mereka nggak meninggalkan hobinya gitu, tetap berkarya mereka. Terus untuk bisa diceritain nggak pengalaman ini penghargaan mulai dari formasi awal sampai saat ini, sampai tahun 2020 ini? Untuk penghargaan di formasi 1 ya. Formasi 1 tuh JB sudah terbentuk sebagai band slanker ya. Ngikutin festival gitu. Kayak band-band zaman dahulu gitu. Jadi mereka tenarnya cuman dari festival-festival terus meraih juara berapa gitu. Kebanyakan lebih ke favorit ya. Favorit, sering dapetin favorit. Khususnya kalau untuk formasi 1, JB formasi 1 itu lebih sering ke kota-kota di Jawa Timur gitu. Terus ada lagi setelah itu pada kerja semua, katanya saya nemuin nih beberapa orang yang basicnya
bukan di musik banget, dan mereka juga nggak apa ya, nggak lebih berusaha gitu di musik gitu. Tapi setelah aku temuin satu-satu, ya mereka punya dasar sih sebenarnya, dasar. Selalu aku ajak, ada si Farid, ada si Ambon Wasis di gitar, awalnya dia pegang bass di Progressive Band, terus aku ajak di JB jadi gitaris, terus sama si Benget sebagai drum. Dulu karakternya dia grang, musik grang. Nah, lebih ke grang. Nah, aku lebih arahkan ke karakter JB sendiri lebih ke rock and roll blues gitu. Nah, pada saat itu formasi 2 awalnya memilih rock and roll blues juga masukan dari Mas Kote dan teman-temannya. Dulu temannya ada bandnya juga dia. Dulu namanya The Pipot. Nah, lucunya The Pipot tuh artinya pikiran podo. Nah, di situ teman-temannya welcome banget dan membantu banget buat JB, makanya nggak akan pernah lupa gitu. Gitu. Formasi 3 ini muncul saat 2013 2013. Kita jadi band pembuka di mega konsernya Dewa 19 featuring Ari Lasso. Di mana itu? Di Surabaya, Gramedia Expo. Itu salah satunya, dan personilnya juga yang masih di formasi 1 ada si Inung, tapi dia pegang gitar. Ada si Adi Gembos, ada si Idos drummer, dan saya sendiri. Di formasi keempat ini yang lebih lengkap, kita ada di Ferdian. Formasi 4 itu? Formasi 4 itu lucunya mereka ketemu pada saat tidak yang direncanakan, tapi tetap tanpa latihan pun kita ketemu di panggung pun langsung aja gitu. Makanya itu aku menilai ini sebenarnya kita musisi banget nih. Kalau misalkan kalau ngapain nunggu latihan gitu loh. Kalau misalkan kita udah sehati, sevisi, langsung nyaman, langsung nyambung aja gitu kan. Sama juga kita nggak butuh latihan sama si Mas Kote, karena kita sudah terbentuk kan dari dulu, dari 2008. Ya kan, harusnya ketemu dulu 1 bulan nih kita latihan gini, ya kan, ya gitu. Sisi rock and rollnya nggak dari musik aja, dari kehidupan juga rock and roll. Kelihatan sih stylenya banget rock and roll banget. Dari formasi 4 itu lebih lengkap, ada gitar 1, gitar 2, ada bass di Farid, gitar 1 ada Inung. Oh ya, Inung lagi opnam, alhamdulillah besok udah pulang. Doakan aja sehat. Semakin habis itu ada si Farid di bass, ada si Benget di drum juga masih. Ya itu lah. Jadi dari tahun 2003 ke 2007. Oh iya 2007 maaf. 2007 sampai ke 2020 ini sempet vakum ya, ada vakumnya ya. Oke, setelah kita tahu informasinya, tentu aja kita penasaran dong gimana musiknya kan ya. Ayo kita saksikan JB. Kalau udah ketuaan ya gini ya. Di hati ini cuma ada dirimu.
dalam mimpi pasti ada bayangmu. Di sini selalu masih memikirkanmu. Yeah. Di sini aku gelisah. Ingin tahu masihkah diriku di dalam hatimu, masihkah fotoku di dalam dompetmu. Di sini kamu gak ada kabarnya. Di sini aku hampir bosan menunggumu. Di sana kamu kemana saja. Di sini aku resah. Saat ingin tahu masihkah diriku di dalam hatimu, masihkah fotoku di dalam dompetmu, masihkah bayangku di dalam mimpimu, masihkah fotoku di dalam dompetmu. Masih nggak? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Selain di hobi dan passion, ada nggak sih ketertarikan di musik itu? Apa ketertarikan di musik itu selain hobi sama passion tadi? Musik. Kalau aku sendiri memang dari orang tuaku vokal, si ayah sama ibuku juga mereka vokalis gitu. Dan keluarga dia seni. dia duet juga gitu. Jadi kalau misalkan ada acara keluarga gitu dia pasti nyanyi duet. Kalau aku sih gitu. Nggak tahu nih kalau Kutik. Kalau lu gimana, Dek? Iya. Emang dari sononya, dari oroknya langsung main gitar gitu? Weh, didasarkan langsung main gitar. Dari kecil langsung ngesleng ya. Langsung ngesleng gitu. Ya mungkin dari situ sih. Kalau misalkan untuk anak-anak, aku yakin mereka meskipun nggak punya basic tapi mereka punya kemauan gitu. Kalau misalkan untuk formasi yang di 2008 itu yang paling berkesan aku. Formasi yang kedua itu paling berkesan. Mereka dari latar belakang yang nggak mungkin untuk diajak ngeband berkarya, nggak mungkin. Tapi jadi ya. Tapi Wow. jadi mini album malah, ya kan? Kalau berapa album ini kira-kira? baru yang keluar kemarin sih belum banyak dicetak pada saat itu. Mungkin ada 6 lagu, ya kan? Baru 1 radio tuh yang di storin. Itu pun 1 lagu aja, lagu Wanitaku. Iya, udah ini ya, bisa diputar di Spotify. Nah, Spotify ada, di YouTube juga ada. Channel kita juga baru, belum ada yang nonton, belum ada subscribe-nya. Jangan lupa subscribe
subscribe ya. Ya, GB Rocks. Oke. GB_Rocks. Nanti aku subscribe deh. Oke. Untuk JB sendiri ada nggak kegiatan yang lagi dijalanin saat ini? Nah, ini kebetulan nih. Ada 1 bulan yang lalu kalau nggak salah. Kita itu pengen ngadain reunian Oh. dari formasi 1 sampai ke formasi 4. Wah, seru itu kayaknya. Nggak dari ex playernya aja. Kalau kita jumlah ex playernya ada 25-an orang, bayangin Tapi kan. tetap ya meskipun ex player masih menyambung Iya, silaturahmi dengan tetap. baik, ya. Bahkan kalau misalkan ada kepikiran bikin lagu baru, ya mereka tetap sumbangsi juga. Wih, saling support ya. Iya, saling support. Keren. Jadi ada namanya G-Base Reunion 2020. Oh. Nah, insya Allah itu saya cuman doakan aja, bantu sholawat. Kita nggak mau nentukan tanggalnya kapan, rencananya ini kapan, biar mengalir aja. Iya, Kita juga nggak ya pernah tadi, tahu, kayak kan? tadi bila direncanakan malah nggak. Nah, benar, kekangenan itu pasti, Iya. ya kan? Tapi kalau udah kita bayangkan duluan, ya kan, didoakan, itu pasti akan terjadi. Saya yakin itu. Contoh nih. Kenapa baru dikeluarin di Spotify Wanitaku? Harusnya kan dari 2008 setelah Iya. cetak mini album kan, ya kan? Iya. Nah, kalau kita ambil kalimat delay for God choice, ya kan? Benar nggak? Bener nggak Mas? Benar nggak kira-kira? Iya, insya Allah. Iya benar, karena terlambat untuk apa pilihan Tuhan, ya kan? Itu pun juga kita nggak ngoyo banget gitu, nggak ngoyo belas wis pokoknya. Tergerak dengan sendirinya teman-teman gitu. Oke, untuk di tahun ini targetnya apa sih buat JB ini? Nggak ada target sebenarnya, yang pasti pengen berkarya aja. Terus berkarya. Pengen. Nah, ini berhubung apa ya, Mas Andi ini salah satu support terbesar. Mas siapa? Mas Andi Oh, Uti ini, iya. ya Mas Andi ini salah satu support terbesar buat JP, buat saya juga pribadi, support terbesarnya. Bahwa beliau tuh apa ya, keren banget secara main gitarnya. Soalnya itu keren gini. Iya, dari style main gitar sampai ke apa ya, support ke anak-anak itu harus gini. Wah, kita ikutin semuanya. Kita ikutin. Membawa pengaruh besar. Iya, pengaruh besar buat JB. Itu Pituwo ya. Iya benar, Pituwo. Ya. Cuman itu sih. Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman musisi atau band-band lokal yang ada di Jombang? Harapannya apa untuk Ini mereka? penting nih, Dik. Kalau lu udah bisa nyetak JB sampai detik ini, Nah itu. berarti lu bisa ngasih saran. Iya. Sedikit lah, Tix. Ayolah, sedikit pesan-kesan. Banyak nggak apa-apa kok. Apa tadi? Pesan-kesan buat para musisi yang mungkin masih belum mau ngeluarin karyanya atau masih malu-malu atau gimana Harapannya gitu. Masnya Harapannya untuk- gimana? Musisi di Jombang ini. Kalau menurut aku ya apa itu juga apa ya, perlu dicoba gitu. Yang namanya kita di sini berkecimpung di dunia seni, khususnya seniman musik ya kalau bisa sih berkarya itu harus gitu. Jangan pernah sampai ya berhenti dikata itu vakum kayak gitu. Jadi kalau bisa terus berkarya, itu aja sih. Oke. Lagu apa ya? Keluarin aja deh di dalam. Gitu. Cocok nih. Kalau kondisi yang seperti ini cocok banget nih. Harusnya
teman-teman yang anak-anak baru sekarang milenial ya kan, jangan diulangi pengalamannya JB, friend. Kenapa nih? Nah, tahu sendiri kan, kita produksi dari 2008, tapi baru keluar di Spotify 2020. Bayangin, ya kan, entah itu karena kita gaptek atau memang benar, memang iya, karena gapteknya, atau itu cuman pilihan Tuhan aja, ya kan. Tapi harusnya kalau buat teman-teman milenial, apapun karya kamu itu keluarin, friend. Lu akan harus berproses. Lu nggak akan tahu bagaimana baiknya kalau misalkan karya lu nggak keluar, kan gitu. Iya kan? Iya. Harus berproses, itu benar. Semoga teman-teman yang ada di rumah terinspirasi dengan informasi dan pengalaman JB Rocks ini ya. Iya, amin. Oke, nantikan acara selanjutnya Keluar di Dalam. Dan pastinya ada band-band Jombang yang lainnya. Buat teman-teman, stay at home. Jika kalian ada kepentingan, bolehlah keluar, tapi jangan sering-sering ya. Dan nah, kayak gini, sering-sering pakai hand sanitizer. Tapi emang sih yang bagus itu cuci tangan. Tapi kalau kita nggak memungkinkan untuk mondar-mandir ya, ini penting banget buat kalian. Jangan lupa pakai masker di luar. Stay healthy. Dah. Stay home. Aku sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Semua lelaki terpesona akan kecantikan si dia. Jangan pernah kau menggoda jika tak mau jadi perkara. Idamanku yang telah mencuri hatiku, begitu cantik wajahnya, mata indah dia punya, tubuh seksi menggoda membuatku tergila-gila. Jangan kau rayu jika tak mau berurusan denganku. Dia wanitaku, belahan jiwaku. Jangan mencoba merebut dia dariku. Dia wanitaku, dia milikku. Jangan kau rayu jika tak mau berurusan denganku. Dia wanitaku, belahan jiwaku. Jangan mencoba merebut dia dariku. Dia milikku. Jangan kau rayu jika tak mau
jatuh cinta. Penyanyi ini kepenyat.